Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'du. Sebagaimana telah diprediksi, orang-orang yang disomasi oleh Partai Demokrat itu sudah mulai bereaksi ya. Di antaranya yang akan kita reaksi itu, yang akan kita lihat sekarang yang bereaksi itu adalah Agri Fanani. Ini saya tahu channel ini beberapa waktu yang lalu dan memang orangnya itu selengean. Nah, ini di dalam kultur berdialektika secara akademik atau berdialektika secara intelektual itu tidak bagus. Karena pada akhirnya terdeviasi ya, dan orang-orang yang suka itu ya memang orang-orang yang suka membuli tatkala berdebat, jadi tidak masuk ke dalam inti permasalahan. Nah, yang akan kita saksikan ini adalah perbincangan waktu di tengah jalan. Ini kalau tidak salah mungkin ini saat akan bertemu dengan Jokowi di Solo atau setelah pulang dari Jokowi, karena beberapa waktu kemarin saya melihat siapa ini akan kita saksikan ini, Bang Bill sama siapa itu Pak Agri ya, itu bertemu dengan Jokowi tuh. Entah ini adalah kumpulan YouTuber Nusantara atau bukan ya, cuman sepertinya iya. Nah, itu foto-fotonya bisa dilihat di channel yang bersangkutan. Dan setelah saya lihat beberapa menit dari video ini sebelum akan kita reaksi nanti, ini terdapat aura-aura kecemasan ya, karena kelihatan ngeles terus begitu dari apa yang dibicarakan, ngeles kanan, ngeles kiri. Jadi tidak mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Nah, pada akhirnya mungkin dari beberapa channel yang dilaporkan itu, yang disomasi itu kan ada 3 channel nih, Agri Fanani, kemudian online gitu kok, berita online liputan online itu. Kemudian satu lagi itu Zulfan Lindan. Ini berkumpul dengan Jokowi setelah disomasi. Mungkin ini menunjukkan ada salah satu perbincangannya, salah satu pembicaranya itu, karena saya sudah mengatakan berkali-kali para termul ini, mereka itu mengeksekusi apa yang diisyaratkan oleh Jokowi. Nah, di dalam wawancara yang sudah kita lihat beberapa waktu yang lalu, Jokowi mengatakan bahwa dia itu memiliki bukti yang kuat bahwa di belakang permasalahan ijazah ini ada kekuatan politik yang besar. Tapi Jokowi tidak mau menyebutkan, ya. Tapi lagi dia mengatakan punya bukti yang sangat kuat, dan dia lagi juga mengatakan bahwa orang-orangnya itu sangat mudah untuk ditebak. Nah, yang mengeksekusi itu di lapangan siapa? Ya para termul, dengan mengatakan ada thumbnailnya Megawati ditampilkan, kemudian SBY ditampilkan. Yang mana ini menurut saya bisa menjadi bumerang ya bagi Jokowi, melihat keterlibatan Jokowi dengan termul-termul ini sangat erat lah, kita katakan demikian ya. Saya katakan sangat erat karena memang hubungan tersebut terjadi. Dan inilah yang saya katakan bahwa gestur-gestur seperti ini akan membuat peta politik kita menjadi buruk rupa, tidak enak untuk dilihat. Masa permasalahan politik menjadi permasalahan saling lapor-melaporkan. Ini instansi keadilan begitu, institusi yang seharusnya menegakkan keadilan, malah repot tenaga mereka itu dikuras dalam permasalahan politik, yang mana di dalam permasalahan politik itu memang yang dicari adalah kekuasaan. Ya, pada akhirnya kalau kepentingan masyarakat jadi terabaikan, itu adalah salah satu ekses ya, yang mana alhamdulillah mungkin kalau di daerah tidak akan separah itu. Ini mudah-mudahan segera selesai ya permasalahan ini, karena ruang publik itu biarkan saja di dalam ruang publik. Nah, ini yang mulainya siapa? Jokowi, dengan cara apa? Melaporkan RRT dan menjadikan mereka menjadi tersangka begitu. Seenaknya aja Jokowi itu. Pada akhirnya kalau ada reaksi yang serupa, ya secara politik ya dan hukum saya rasa itu wajar. Tetapi secara berdemokrasi ini sangat buruk sekali. Nah, kita akan saksikan dulu ya bagaimana perbincangan antara Bang Bill di sini dengan Pak Agri Fanani ini.
Kita akan reaksi satu-satu. Kita mulai ya. Ya. Agri. Waduh. Nah, itu khasnya itu ya. Gua di mana ini? Yang pasti gua sama Bang Bil. Yes. Oke. Halo Bang Bil. Halo Mas Agri. Ceria banget hari ini. Banget. Ganteng banget lu. Wes. Dari sononya. Oh, dari sononya. Udah dari kecil ganteng ya? Luar biasa. Karena kalau dia cantik bukan gue. Demen gua punya teman ganteng. Awas, Smart Mas. lagi ya? Awas Mas. Iya. Ketahuan rahasia kita. Berita apa Bang Bil hari ini? Kok Sebentar ya, saya mau komentari ini ya. Aduh, buat saya mah nggak ganteng Bang Bil. Pasti gantengan saya. Mungkin kalau yang matanya masih sehat juga akan berpikiran seperti itu. Inilah para termul. Jadi begini ya, jangan menunjukkan apa ya ketidakobjektifan lah di dalam melihat. Saya memang suka sering melihat bahwa yang namanya ganteng cantik itu relatif. Tapi Bang Bil ya, ya mungkin relatif. Karena Pak Agri juga sering ngaca ya demikian. Kemudian lihat Bang Bil jadi ganteng begitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Cuman sekali lagi, dan kalau disebut smart, kita akan lihat nanti apakah memang smart atau tidak ya. Yang bersangkutan ini. Kita lanjut dulu. kayaknya hiruk pikuk politik kita? Hah? Rame. Apa itu? Rame yang kaitannya dengan ada yang baper. Baper biasanya cewek loh. Cewek yang baper? Ya. Cewek apa cowok? Nah, kali ini Cowok. Cowok. Yang lucu. Politisi? Politisi. Mantan presiden? Lo bakal disomasi lo. Iya, yang benar. Iya. Sebentar ya, ini saya dari awal sudah mengatakan baper. Landa ini mau ngomong apa ya? Itu kan tuduhan kepada pribadi yang kita tidak memiliki dalil untuk mengatakan seseorang ini baper atau tidak. Kan kalau di dalam apa ya, narasi ruang publik ada selama ini itu menggunakan hak hukumnya yang ada itu. Jadi bukan baper, jangan pakai diksi baper. Karena Jokowi juga sama ya, mau dipakai diksi baper juga kan enggak. Mereka kan tidak melontarkan itu kepada Jokowi. Mereka kan melontarkannya Jokowi punya hak. Itu juga yang suka dikatakan oleh ahli hukum mereka tuh, ini adalah hak konstitusi, ini adalah hak pribadi untuk melindungi kehormatan pribadi dan lain sebagainya. Tapi tatkala ada orang lain yang melakukan hak yang serupa, yang mana yang menjadi korbannya adalah mereka sendiri, yang mana nanti mungkin akan kena ke Jokowi, mereka bilang itu baper. Lucu saja ya, kan tidak konsisten kan. Makanya kalau dibilang smart dari mana? Seriusan? Serius lah, orang lagi viral kok kemarin. Oh, apa katanya? Intinya ada surat dari partai politik, dalam kali ini partai politik biru itu. Apa, Demokrat? Ya. Oke. Mensomasi Bang Budius. Oh lah, apa hubungannya dengan gua? Nah, ketika dia mensomasi Bang Budius dengan semua temuan-temuan mereka, ancaman-ancaman pidana dan juga pelanggarannya, mereka juga di akhir dari surat itu membuat semacam ancaman. Wish. Kami juga akan mensomasi di 3 kanal YouTube sekaligus. Spesifik dibilang begitu? Ya, yang pertama Zulfan Lindang. Bang Zulfan? Yes. Wish. Kanal YouTube-nya ya. Bakal lebih ramai lagi nih. Yes. Yang kedua adalah Agri Fanani. Serius lu Bang? Nah, itu di mana? Gua belum dapat. Loh, itu surat resmi dari lembaga bantuan hukumnya Badan Pembela Hukumnya Demokrat. Tapi surat dikirim ke Budius dong? Memang ke Budius. Oke. Cuma ada lampiran semacam ancaman kepada Agri Fanani dan Zulfan Lindang. Berarti di situ ada tembusan atau CC? Enggak ada. Oke. Apa Mas Agri tunggu aja nanti bakal Enggak lah, gua orang baik, lu doain gua yang enggak lu. Gua itu orang baik, smile, terus ya humanis. Ya semua orang saya ajak berkawan. Sebentar ya, itu kan ketakutan juga kan. Ya enggak lah, lu ngedoain yang jelek-jelek. Ya memang faktanya surat itu sudah keluar dan kemarin sudah kita lihat. Nggak enak kan pada akhirnya, nggak enak kita jadi ngomong jadi terbatas begitu, nggak bagus lah. Makanya sedari awal ya gestur Jokowi ini jangan dibela untuk orang-orang yang memang menggunakan ruang publik untuk mengutarakan pikirannya, kemudian mengcounter
narasi yang tidak sesuai dengan nuraninya, itu tatkala akan dikriminalisasi, jangan dibela sedari awal, jangan diberikan ruang orang-orang yang memakai hukum untuk memberangus demokrasi. Itu jangan dibiarkan sedari awal. Akhirnya kan kena juga, ugly jadinya, nggak enak, buruk rupa. Jadi wajah dari ruang publik dan demokrasi kita dan politik kita itu jadi jelek. Nah kalau misalkan tadi dikatakan enggak lah saya orang baik, lah itu kan penilaian kamu. Tidak pernah mencari musuh. Lah keadaannya wong yang diobrolin saban waktu itu Roy Suryo dan kawan-kawan, yang mana ini sudah menjadi pembicaraan publik dari awal, dan itu tidak menjadi masalah saya kira, karena yang mempermasalahkannya pun bukan orang-orang yang bergelut di dalam narasi ijazah palsu, tetapi partai politik. Ya itulah, makanya jangan dikasih ruang dari awal. Kalau orang-orang yang mau memakai hukum untuk memberangus demokrasi yang ada di Indonesia, sedari awal tidak diberi ruang, itu dihujat baik yang pro maupun yang kontra sama orang yang memperkarakan begitu. Saya rasa ini tidak akan ada di Indonesia kriminalisasi ruang publik. Tapi yang terjadi sekarang ya seperti ini. Siapa dalangnya pertama kali itu pencetusnya? Jokowi. Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat begitu ya. Cuman ini adalah counter attack dari apa yang dari awal dilakukan oleh Jokowi. Repot. Kita teruskan dulu. Tidak pernah mencari musuh. Pernah abang saya musuhin? Oh enggak. Ya paling kalau kok lama banget sih nggak bayarin gua melulu, gua musuhin tuh. Terus bang, ada cerita apa lagi bang? Nah, kan sama-sama termul ya. Sama-sama termul. Cuma saya lihat sih kalau orangnya memang kalau ngobrol mungkin baik ya. Justru gua nanya, gua belum baca, seriusan ini, nggak bohong nih. Aku justru mau nanya, kira Mas Agri itu lagi bikin apa sih sampai mereka kok mau ngancam Mas Agri? Sebentar, ini seriusan ini nggak bohong. Loh kenapa harus ditekankan seriusan ini nggak bohong? Apa terlalu sering berbohong sampai tatkala tidak bohong harus mengatakan ini tidak bohong? Tapi mungkin yang bersangkutan ini tidak tahu. Kok jadi lebih tahuan kita duluan begitu ya daripada Pak Agri ini. Oh, hubungannya dengan Partai Demokrat? Oh, saya mesti periksa satu sih, Bang. Ya, soalnya gini, kalau yang ke Bang Budius itu kan spesifikasinya mereka menyebut SBY. Oke. Ya, Bang Budius menyebut bahwa dia menyinggung SBY. SBY kan Surabaya. Oh, Surabaya ya? Iya, memang siapa SBY? Oke. Nah, ketahuan lu mau ngeles. SBY kan Surabaya. Aduh, ya bakalan lah seperti itu ya. Itu Surabaya itu nggak kena baper. Kenapa saya ditarik-tarik di situ atau dikait-kaitkan di situ? Mungkin ada di kanal YouTube-nya Agri Fanan itu ada beberapa video yang membahas soal SBY dan Partai Demokrat. Oke, ada. Tapi aku spesifiknya detailnya memang. Saya mesti cek dulu. Iya. Ya, ada unsur apa tadi disebutkan menghina. Ya, berpotensi. Penghinaan dan juga fitnah gitu kan. Waduh. Padahal kan kita YouTuber Nusantara memang misinya melawan hoax, ya meluruskan fitnah, ya menangkal fitnah. Nah, itu masa kita menerbangkan fitnah, Bang? Makanya itu. Oh, oke. Sebentar ya, semuanya juga begitu. Orang yang masuk ke ke media itu, ke ruang publik, masing-masing punya pandangan bahwa yang dilakukan itu baik. Termasuk di dalamnya Agri Fanani, meskipun kita sudah mengatakan beberapa kali justru yang disebarkan oleh mereka itu kebohongan, justru yang mereka sebarkan itu adalah hoax, yang mana mereka juga menuduhkan perkara yang sama. Di sinilah kan ada dialektika ya, antara pikiran dengan pikiran, antara analisa dengan analisa. Nah si Jokowi ini karena memang tertuduhnya ini sudah terlalu jelas, dia takut pakai polisi itu kemana, ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Enak kan? Siapa YouTuber Nusantara dan lain-lain para termul ini masih terus-terusan bisa menyerang Roy Suryo dan kawan-kawan, termasuk yang pro dengan RRT begitu, tanpa ada konsekuensi hukum. Yang mana Jokowi sedari awal sudah memakai perangkat hukum untuk mengkriminalisasi orang-orang ini. Ya sekarang alhamdulillah ada SBY maju tuh. Kan kerasa pada akhirnya sama kamu. Ya.
Sekali lagi saya katakan dari awal, orang yang seperti ini, seperti Jokowi ini, jangan dibela. Minimalnya dalam permasalahan itu, kalau sudah mulai mengkriminalisasi orang-orang yang berbicara di hadapan publik, jangan dibela. Ya, apa ya namanya itu, sefanatik apapun kamu terhadap Jokowi, karena ini permasalahannya yang dirusak adalah ruang demokrasi. Dan ini sudah mulai terasa. Saya sudah mengatakan bagaimana anak cucu kita nanti, bagaimana anak cucu kita nanti. Sekarang udah kerasa sama Agri Fanani sendiri. Ya, ini jelek, betul-betul buruk, betul-betul buruk. Saran juga sih. Yang lucu gini Mas, kok bisa ya? Iya. Masalahnya ini kan, kalaupun membahas soal dia, SBY kan personal. Iya. Kok yang mengancam lewat kuasa hukum atas nama partainya? Loh, bagaimana ya partai tersinggung? Partai itu punya nyawa ya, bisa tersinggung gitu. Itu gimana sih coba? Atau merasa Demokrat milik SBY atau begitu? Ownernya SBY begitu mungkin? Bisa jadi gitu. Oke. Aduh, dia kayak nggak tahu ada di situ organisasi, itu bisa melayangkan gugatan. Dan Demokrat itu merasa apa ya, sebagai partai politik diwakili oleh kuasa hukumnya, itu merasa apa yang dilontarkan ini tanpa berdasar dan bisa merusak nama baik. Sama kan kayak si Jokowi itu. Tadinya kan diam aja lah, kalau Jokowi nggak ngelaporin RRT, coba nggak bakalan ada tuh narasi-narasi menggelikan seperti. Kalau saya bukan melihatnya menggelikan, justru menjijikan ya. Gak enak begitu loh. Kita ini apa? Ngomong loh kok ya di penjara tuh si Sylvester tuh. Tangkap tuh orang-orang kayak gitu, korupsi tuh urus. Ini orang ngomong lah kok di kriminalisasi. For both sides saya kira ya, bagi kubu Jokowi dan bagi kubu Demokrat sama saja. Cuman Demokrat ini sekarang posisinya sedang dalam defending dan sedang dalam menyeimbangkan neraca ya. Karena 2005 itu parah sekali. Saya mengkritik KDM tuh. Orang-orang yang dukung KDM itu kan sama saja, hampir yang mendukung Termul sama tuh, hampir sama saya katakan. Tidak semua ya, cuman hampir sama. Dan orang-orang masih mengatakan, beda antara KDM sama Jokowi, lihat aja nanti begitu. Ya, kalau saya masih dari awal KDM urusannya bukan dengan pencitraannya begitu ya. Saya katakan pencitraan saja dulu, bukan dengan program kerjanya. Malah beberapa program kerjanya bagus, dengan omongan-omongan agamanya tuh kalau saya dari awal masalah dengan KDM. Cuman ala kulihal ya, itu bagaimana mereka itu membuli orang-orang yang mengkritik kepada KDM itu dengan cara mengancam dengan hukum dan lain sebagainya. Tuh singa Garut kemarin siapa? Siapa itu namanya? Kang Jijip ya. Kalau tidak salah tuh. Itu sampai lemes banget katanya macan Garut. Tapi gara-gara ngomongin gubernur goblok kan kemarin itu, terus ditakut-takutin sama pembelanya KDM, mau dipenjara tuh. Sampai kalau kata orang Sunda itu yang ngeluk. Mau Garut kok ngeluk ya, aduh, malu-maluin ajengan Garut itu. Saya juga sama kena tuh, cuman saya berpikir seperti ini ya, pertama itu resiko, yang kedua sangat bodoh sekali tatkala seorang politisi itu mengkriminalisasi orang yang mengkritik lah, katakan begitu. Itu gestur yang amat sangat bodoh, karena mereka itu sedang memakai gelanggang demokrasi, gelanggang politik, tapi mereka malah mengkriminalisasi orang yang sedang memakai gelanggang yang sama. Itu adalah kebodohan. Ya, makanya saya kemarin enggak minta maaf begitu. Ya kenapa? Ya kita sedang memakai hak konstitusional kita, kenapa harus minta maaf? Ya, tapi dibulinya sama tuh. Malu-maluin tuh kalau mau Garut sampai ngeluk. Gara-gara takut disomasi dan lain sebagainya. Cuma sekali lagi ya, ini beberapa kali saya katakan di dalam video ini, jelek. Itu udah Jokowi itu kritik dulu tuh, jangan mengkriminalisasi RRT, biarkan ini ada di dalam wilayah publik. Yang mensomasi adalah DPP Partai Demokrat. Ya, bidang hukumnya. Ada lawyernya di sana. Substansinya atau isinya tentang pokok perkaranya tentang penghinaan terhadap SBY. Oke. Seharusnya kan Pak SBY yang atau mungkin Pak SBY mengangkat para pejabat para Bang, kuasa hukum. mungkin ya, aku mesti cek lagi. Kalau saya bilang Hambalang itu adalah Wisma Atlet era SBY, mangkrak pembangunannya era waktu itu ya, itu kan dan fakta. sampai sekarang mangkrak. Itu kategori itu apa enggak, Bang?
Yang Enggak disebutkan dalam somasi itu apa bukan? Ini misalnya nih. Nggak tahu ya kalau itu. Kalau itu pun masuk ya lucu sih, kan? Bukan yang itu ya, nggak usah, nggak tahu, bukan itu. Permasalahannya itu Jokowi bilang ada bohir di belakangnya, itulah kurang lebih secara ibham kalau kata kita orang pesantren itu, secara samar. Mereka yang menjadi striker menusuk orang-orangnya secara langsung. Itu pernyataan tentang sejarah yang memang terjadi gitu. Iya. Ada pembangunannya mangkrak di era SBY. Bahwa itu kesalahan SBY kan tidak dibilang secara spesifik toh. Iya. Nah, itu ingat saya sepertinya pernah seperti itu bikin konten. Ya. Oke, yang lain lagi saya ingat bahwa AHY dalam pidatonya dia singgung Kertajati itu adalah ya dibangun di tempat yang kurang tepat. Ya, dalam bahasa Inggris itu bahwa di tempat yang antah berantah. Ya. AHY lupa bahwa itu adalah bikinan ayahnya atau ayahandanya. Nah, itu saya pernah bahas juga itu. Nah, itu kan apakah itu yang kategori menebarkan fitnah? Enggak dong. Itu hoax kan dan itu kan bahasa kritik gitu. Makanya gini, Mas. Ya. Bukan yang itu. Ini permasalahannya yang menuduh ya siapa? SBY, entah Megawati, saya tidak tahu. Cuman waktu lihat waktu lihat thumbnailnya, ada thumbnailnya yang pakai tuh Jokowi, SBY sama Megawati kalau nggak salah dua. AI dibikinnya. Aku kemarin podcast sama Pak Kanjeng Norman kan. Oke. Kami bahas sebenarnya apa yang kita diskusikan di podcast atau di YouTube itu kan sebenarnya analisa politik. Yes. Nah, analisa politik ini kan juga pasti ya satu tendensinya tendensi politik gitu. Ya. Kalau kita pengamat tentu kita tidak tendensius, tapi karena kita adalah orang yang memang berada di lingkaran politik tertentu, maka juga pasti ada tendensius gitu. Tapi ini bukan bicara analisa secara ilmiah gitu, nggak kayak Rismond dan kawan-kawan kan. Mereka belagak ilmiah padahal tendensius, itu keliru. Tapi kalau politisi menganalisa secara politik ya pasti tendensius gitu kan. Sebentar ya, tendensi itu kan perbuatan hati. Nah, tendensi ini dia itu harus dibuktikan. Tidak bisa kita ngomong seseorang ini tatkala dia menganalisa, kemudian hasil analisanya ini merugikan salah satu pihak, mengatakan itu adalah tendensius, nggak bisa. Nih, apa landasan kamu itu Bang Bill ya ngomong bahwa RRT ini punya tendensi di belakang apa yang mereka lakukan? Apa? Kalau bukan hasilnya itu merugikan Jokowi. Nah, kan harus ada tuh dalilnya. Makanya Jokowi bilang ini ada pemainnya di belakangnya, ada bohirnya, ada backingannya. Nah, backingannya ini siapa? Nah, sama termul-termul ini diomongin. SBY, Megawati begitu. Sama termul-termul ini yang bilang. Jadi bukan SBY ya, Jokowi itu berusaha untuk mencari dalil ada tendensi dari diri Roy Suryo dan kawan-kawan. Siapa yang eksekusinya? Para termul. Nah, sekarang ya, apakah tendensi itu ada pada diri kalian, hai para termul? Itu mah udah nggak perlu dalil kita. Kenapa? Karena kalian itu menyatakan dari awal kami adalah pendukungnya Jokowi. Itu dari awal sudah begitu, itu keluar dari mulut kalian. Apakah hal yang serupa keluar dari Roy Suryo? Kan enggak. Apakah Roy Suryo bilang saya ini disuruh SBY? Bilang gitu enggak? Enggak ada. Saya ini cinta SBY misalkan atau cinta Megawati. Ada enggak seperti itu? Enggak ada dari Roy Suryo itu. Makanya harus dituduhkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa di belakang mereka itu ada tendensinya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa di dalam diri Roy Suryo, di dalam penelitiannya itu dilakukan secara tendensius. Itu makanya gimana ya, kalau Anda memposisikan diri sebagai seorang pengamat, jangan tanggung untuk mengkritik orang-orang yang memang memiliki kesalahan yang nampak seperti Jokowi ini. Jokowi itu jelas kok kesalahannya nampak ya, minimalnya dalam perkara tadi mengkriminalisasi Roy Suryo, mengkriminalisasi siapa itu namanya Gus Nur dan lain sebagainya. Itu minimalnya dalam hal itu coba kritik. Sekarang saya tanya, apa kritik kalian, hey YouTuber Nusantara, kepada Jokowi itu? Ada nggak? Nggak bakalan ada, nggak bakalan berani. Kenapa? Ya tadi saya tidak mau mengatakan dulu. Itu udah ada ikatan emosional, udah kelihatan kok warawiri ketemu sama Jokowi, itu pun sudah kelihatan ada tuh dalalahnya. Mana sekarang misalkan Roy Suryo semenjak membahas masalah masalah ijazah ini, mana ketemu sama SBY misalkan? Kalaupun ada, apa yang dibicarakan? Mereka foto-foto bareng nggak?
Begitu. Kemudian keluar, saya bahagia sekali telah bertemu dengan SBY. Gitu nggak? Ya. Nih saya nih, mana ketemu sama partai politik? Nggak ada. Karena memang yang kita bicarakan itu murni memakai ruang publik. Makanya tatkala ada permasalahan, misalkan dengan Prabowo, saya kritik juga. Permasalahan dengan SBY tadi, Hambalang, Senturi, dan lain sebagainya. Kalau memang itu mau diungkap lagi, kita mah senang aja. Supaya apa? Pemimpin ke depan lebih hati-hati lagi di dalam mengurus negara ini. Begitu. Jadi jangan kasih kalian itu relawan, jangan memposisikan diri sebagai pengamat politik. Ya, kalian itu relawan sedari awal, sedari lahir embrionya itu sudah relawan, bukan pengamat. Itu harus dilihat dulu. Oke. Nah, walaupun kemudian kita sedikit menyinggung teman-teman Demokrat, teman-teman atau Pak SBY dan juga lain semuanya, itu analisa politik. Dugaan sifatnya politis. Kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru ya bantah aja gitu kan. Kalau ada yang aromanya mungkin disinformasi atau ada aromanya yang bahkan mengarah kepada fitnah, ayo diklarifikasi. Nah, itu apa? Isi suratnya terus terang aku belum baca. Nah, Terus kenapa kalian tidak memakai? Kamu, hei Bang Bil ya, kenapa tidak memakai logika yang sama Jokowi itu? Hei Jokowi, ini kan orang sedang penelitian nih. Kalau ada yang salah, udah kasih narasi yang sama aja salah. Buktikan saja di ruang publik, jangan pakai ke persidangan, kan sama. Kan pada akhirnya nelen ludah sendiri kan? Meludah ke langit itu, kena ke muka sendiri pada akhirnya. Selama ini yang diobrol-obrolan sama Roy Suryo dan kawan-kawan. Makanya dari awal saya katakan, ini cacat. Buat saya apa dua-duanya dikritik ya. Jokowi ya dikritik, sama SBY juga kalau mensomasi orang-orang seperti ini. Cuman permasalahannya begini sekarang. SBY itu sekali lagi saya katakan, itu sedang menyeimbangkan neraca gara-gara si Jokowi yang merusak tuh. Dan kita glad, kita senang pada akhirnya ya, supaya nggak seenaknya dikira hukum tuh punya milik mereka aja. Nyebelin. Apa? isi suratnya ini memang somasi. Oke. Nah, biasanya somasi itu kalau kemudian permintaan somasi mereka ini kan kepada Bang Budius tuh. Bang Budius mengatakan bahwa Pak SBY itu menari-nari sedang memainkan strategi politik dalam rangka menyelamatkan AHY ke depan dan memangkas kekuatan politiknya Pak Jokowi. Nah, itu kan analisa politiknya Bang Budius. Dalam bahasan teman hukum itu fitnah. Itu sehingga itu mereka meminta bahwa ini harus diklarifikasi dan bikin pernyataan maaf. Nah, kalau klarifikasi aku setuju. Ya kan? Tapi kalau permintaan maaf tunggu dulu gitu. Seolah-olah kita mau mengakui, iya saya mau melakukan fitnah. Nggak bisa dong. Kita lihat. Nah itu kan makanya kemarin Jokowi itu bilang juga tuh sama klaster 2 dari tersangka akan memberikan maaf. Ya, dan sayangnya beberapa orang itu seneng aja begitu. Mau dikasih maaf. Kita kan yang melihat di luar udah ketahuan, orang-orang cemen begitu. Nggak ada nilai perjuangannya. Padahal menerima maaf dari Jokowi itu mengatakan, berarti selama ini saya salah. Makanya Roy Suryo nggak mau kan? Nah ini kan sama. Coba lihat argumen yang kamu pakai di sini. Ini sama argumen yang kita pakai di dalam membela Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena sejatinya, tatkala kita membahas ijazah Jokowi, kemudian tatkala kita membela Roy Suryo dan kawan-kawan, itu bukan pribadinya yang kita bela. Besok lusa ya Roy Suryo ini membuat kedunguan sebagaimana dungunya Termul, kita kritiki juga kok. Yang kita selamatkan ini sejatinya adalah ruang demokrasi, yang mana di dalam ruang demokrasi inilah suara bisa terdengar, dan disitulah akan terjadi dialektika intelektual, dan disitulah akan terjadi peperangan sebelum pemilu. Begitu, supaya kita lebih cerdas lagi. Lah sekarang dibredel kok. Suara-suaranya mau gimana ya? Jadi orang takut mau ngomong di negara demokrasi Indonesia Raya. Memalukan. Ya, shame on you Jokowi itu. Ya, shame on you. Dan mudah-mudahan kalau misalkan ini Jokowi sudah mau berubah sebagai menjadi sedikit negarawan begitu ya. Demokrat juga mau mencabut ini. Demikian, Allahu taala alam bisawab. Semoga kita dalam magfirah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.